Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nautian Ferianto dari Universitas Esa Unggul, dan kali ini saya akan membicarakan mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal. Jika kita berbicara mengenai definisi berbicara itu sendiri, menurut Profesor Dr. Tarigan, berbicara ialah suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sementara itu, jika kita menggabungkan kata keterampilan dan berbicara menjadi keterampilan berbicara, definisinya berubah sedikit, yaitu menjadi keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Lalu, bagaimana cara kita mengasah keterampilan berbicara formal kita? Saya memiliki 4 cara untuk mengasah keterampilan tersebut. Yang pertama adalah tentunya kita harus menggunakan bahasa yang formal dan baku jika kita ingin mengasah keterampilan berbicara formal. Apalagi jika kita sedang berbicara di forum-forum yang sangat formal, maka kita tentu saja bisa menjadikan itu sebagai kesempatan agar kita dapat mengasah keterampilan berbicara formal kita dengan selalu berbicara menggunakan bahasa yang baku. Sementara itu, contoh yang kedua yaitu memperhatikan intonasi serta nada bicara kita. Seringkali jika kita gugup ketika kita berbicara di depan umum, kita akan cenderung menggunakan nada yang sangat tinggi dan biasanya intonasi kita tidak akan beraturan. Hal itu yang menyebabkan orang-orang mungkin berpikir bahwa kita tidak memiliki keterampilan berbicara yang baik. Jadi, kita selalu harus memperhatikan mengenai intonasi dan nada bicara kita. Jika bisa, kita menggunakan intonasi yang cukup rendah dan nada bicara yang memang terdengar formal. Contoh yang ketiga adalah menggunakan kalimat-kalimat efektif dan mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Seringkali jika kita sedang berbicara mengenai sesuatu, apalagi jika sesuatu tersebut tidak terlalu formal, kita cenderung akan menggunakan kata-kata yang tidak efektif. Misalnya ketika kita membicarakan mengenai hal yang kita beli, saya sangat suka sekali dengan barang itu. Penggunaan kata sangat dan sekali di sini sangat tidak efektif, dan sebenarnya kita hanya cukup memilih satu kata saja untuk membuat ekspresi tersebut. Jadi menurut saya salah satu cara lain agar kita dapat berbicara terus dengan formal adalah dengan berlatih menggunakan bahasa formal dan kalimat efektif dengan terus-menerus. Jika kita berbicara seperti itu terhadap semua orang, saya yakin bahwa kita akan dapat berbicara menggunakan kalimat yang efektif. Contoh saya yang selanjutnya adalah memperhatikan kecepatan kita dalam berbicara. Seringkali jika kita gugup, selain dari kita akan menggunakan intonasi yang tidak beraturan dan nada yang sangat tinggi, kita juga akan berbicara terlalu cepat. Terlalu cepat sehingga mungkin orang-orang yang mendengarkan kita atau audiens bahkan akan kesulitan dalam mencerna kata-kata kita. Apalagi digabungkan dengan contoh saya yang tadi, kita akan berbicara terlalu cepat dan menggunakan kata-kata yang tidak efektif. Itu akan membuat audiens berpikir bahwa kita tidak pernah berbicara di depan umum sebelumnya, dan itu adalah hal yang ingin kita hindari. Maka dari itu, kita harus terus memperhatikan kecepatan kita dalam berbicara. Pastikan bahwa kecepatan kita dalam berbicara itu teratur, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai manfaat dalam keterampilan berbicara secara formal. Sebenarnya manfaat dalam berbicara formal, jika kita bisa melakukannya, sebenarnya cukup banyak. Yang pertama contohnya adalah memperlancar komunikasi antar sesama. Ini sangat benar karena jika kita tidak bisa berbicara secara formal, kita akan dibatasi dengan orang-orang
yang bisa kita ajak bicara. Namun jika kita bisa berbicara secara formal dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, maka hal-hal seperti umur itu tidak akan menjadi batasan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Jika kita tidak bisa berbicara formal, maka kita hanya bisa berbicara dengan orang-orang yang seumuran dengan kita, yang paham mengenai bahasa-bahasa yang tidak formal. Tapi jika kita bisa berbicara secara sangat formal, maka kita bahkan bisa berbicara dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari kita, dan orang-orang tersebut pasti akan menganggap bahwa kita adalah orang yang sopan dan mereka akan memiliki impresi yang sangat baik dengan kita. Itu hal yang tentu kita ingin dapatkan. Contoh yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Apabila kita dapat berkomunikasi dengan semua orang, dan hampir semua orang memiliki impresi yang baik dengan kita, maka tentu itu akan menolong kita dalam kepercayaan diri. Tentu itu akan memotivasi kita, dan tentu itu akan mendorong kita untuk belajar lagi, serta membuat kita percaya diri bahwa kita memang memiliki keterampilan berbicara yang baik. Contoh ketiga yaitu mempermudah pemberian informasi. Apabila sesuatu terjadi dan kita ingin orang banyak mendengar secara serius, maka kita tentu harus menggunakan bahasa yang formal. Jika kita menggunakan bahasa yang sangat tidak formal, maka kemungkinan besar orang-orang akan cenderung mengabaikan kita, karena mereka menganggap bahwa informasi yang kita bawakan tidak baik karena kita tidak menggunakan bahasa yang formal. Tapi apabila kita menggunakan bahasa formal, saya yakin akan ada lebih banyak orang yang ingin mendengarkan informasi-informasi dari kita. Lalu contoh yang keempat dan terakhir adalah memudahkan kita dalam situasi formal. Apabila kita sedang mengikuti acara-acara yang resmi atau acara-acara yang formal, itu kita harus berbicara menggunakan bahasa yang formal. Apabila kita berbicara dengan orang-orang di dalam forum atau acara tersebut, kita tentu harus menghormati orang-orang yang berada di sekitar kita jika kita mengikuti acara-acara formal, sehingga menggunakan bahasa formal menurut saya adalah contoh yang paling baik untuk kita tiru. Terakhir, saya akan memberikan berbagai tips, atau lebih tepatnya 4 tips agar kita dapat berbicara dengan formal dengan mudah. Contoh pertama yaitu berbicara dengan rileks. Seringkali jika kita ingin berbicara dengan formal, kita biasanya cenderung tiba-tiba menjadi kaku. Maka bahasa formal itu adalah bahasa yang sangat-sangat kaku dan sulit. Pemikiran seperti itu harus kita hilangkan. Maka dari itu, jika kita berbicara dengan formal, kita harus membiasakan diri dan rileks tentunya, atau santai. Apabila kita rileks, kita membiasakan diri dengan berbicara formal itu tidak akan sulit. Jika kita membiasakan diri untuk rileks dalam berbicara formal, saya yakin itu akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk berbicara secara formal. Lalu tips yang kedua adalah jangan menghindari interaksi atau kontak mata dengan audiens. Seringkali apabila kita gugup dalam berbicara formal, kita akan menghindari kontak mata dan menghindari interaksi dengan audiens. Kita hanya seperti membaca apa yang kita tulis. Hal seperti itu harus kita hindari dengan cara kita harus berinteraksi dengan orang yang mendengarkan pembicaraan kita, atau dengan kita paling tidak melakukan kontak mata terhadap orang-orang yang kita ajak komunikasi. Dengan cara itu, maka orang-orang yang kita ajak berbicara pun akan menganggap bahwa kita adalah pembicara yang baik. Contoh ketiga adalah jangan terburu-buru dalam berbicara. Seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila kita gugup, kita akan sering menjadi berbicara terlalu cepat, dan hal itu tentu kita hindari dengan mencoba berbicara pelan-pelan dan lebih terstruktur, serta kita harus berbicara dengan lebih terorganisir dan secara lebih efektif. Dengan seperti itu, maka tentu pembicaraan kita akan ada dalam kecepatan yang tepat. Lalu tips terakhir dari saya adalah fokuslah dalam tujuan pembicaraan. Kita seringkali mungkin jika kita bahkan berinteraksi dengan audiens, kita akan tergiring untuk berbicara mengenai hal-hal yang di luar topik. Itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya kita harus ingat bahwa kita berbicara mengenai suatu tujuan, dan tujuan itu yang dicoba untuk kita capai. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa
kita berbicara itu mengenai suatu tujuan, dan kita harus tetap berada dalam jalur pembicaraan yang sesuai. Saya rasa jika kita bisa melakukan keempat tips ini dengan baik, maka kita akan dapat bicara dengan formal secara lebih leluasa lagi. Jadi sekian tips dan informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.